Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di perkuliahan Sistem Basis Data, di mana kali ini kita akan membahas berkaitan dengan QL dan QBA. Nah, di dalam database, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa terdapat banyak berbagai bahasa yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi database, ya, atau disebut dengan query. Nah, salah satu yang biasa kita gunakan itu adalah SQL. Contoh lain itu ada DBase, ada QL, ya. Nah, sementara untuk bahasa database itu sendiri itu ada DML yang sudah pernah kita pelajari, Data Manipulation Language, kemudian ada DDL, Data Definition Language. Nah, kemudian mungkin ada satu lagi DCL ya untuk akses. Nah, kalau kita bahas dulu DDL dan DML, ya. Kalau DDL itu biasanya sering kita gunakan untuk membuat tabel, indeks, mengubah tabel, struktur tabel, gitu ya. Nah, hasil dari kompilasi perintah DDL itu berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus. Namanya adalah kamus data atau data dictionary. Nah, data dictionary itu merupakan metadata atau superdata, ya. Maksudnya adalah dia merupakan data yang mendeskripsikan data yang sesungguhnya. Nah, di mana data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Nah, kemudian untuk DML itu ada yang berbentuk prosedural, ada yang berbentuk non-prosedural. Nah, kalau yang prosedural, user bisa melakukan atau menspesifikasikan data apa yang diperlukan, kemudian bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya bisa menggunakan bahasa C atau C++, PLSQL, atau yang lain sebagainya. Sementara kalau yang non-prosedural, user bisa menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya adalah SQL. Nah, kemudian masuk ke QL ya. Jadi QL itu adalah query language ya. Jadi dia merupakan bahasa query, bukan bahasa pemrograman ya. Jadi dia bahasa query dari DBMS Relational Ingress. Nah, dia dikembangkan di University of California di Berkeley dengan menggunakan sistem operasi Unix. Nah, kemudian bahasa ini itu dipergunakan secara berdiri sendiri dengan menuliskan instruksi ke prosesor QL atau disisipkan ke dalam bahasa pemrograman C. Nah, di dalam bahasa C, instruksi QL ini dimulai dengan tanda tagar sehingga dapat diterima oleh prosesor. Nah, untuk struktur dasarnya, di dalam QL setiap variable tuple itu ditulis dengan range of t is r ya. Jadi di sini kalau yang biasanya select itu kita gunakan untuk menampilkan, maka di QL dia menggunakan retrieve. Kemudian where dia menggunakan predikat yang ditentukan. Nah, kemudian di sini bentuk query QL-nya range dari T1 ya, tabel 1, kemudian ada R1 sampai seterusnya ya, where P. Nah, kemudian dia tidak dapat melaksanakan operasi aljabar, misalkan intersection, union, dan minus. Nah, kemudian city text 15 gitu. Kemudian ada DML, retrieve, replace, delete, sama append. Kalau retrieve menampilkan data sama seperti select di SQL, kemudian ada replace, update, delete, hapus, append itu memasukkan record baru. Nah, ini contoh DML-nya. Ada 3 tabel ya. Ada stagar, sname, status, city untuk tabel supplier. Tabel part itu ada ptagar, pname, color, ada weight, kemudian ada tabel shipment, stagar, ptagar, sama quantity. Nah, misalkan dapatkan nama supplier yang tinggal di Paris dan mempunyai status lebih besar dari 20.
Kalau kita menggunakan SQL biasa, maka kita akan otomatis melakukan select. Select nama supplier, from nama tabelnya apa, where tinggalnya di Paris, and statusnya besar 20. Itu kalau kita menggunakan select. Nah, kalau kita menggunakan QL, maka dia select diganti dengan retrieve. Ya, jadi retrieve, kemudian as name, where city-nya Paris, and statusnya besar dari 20. Atau kalau untuk menampilkan semua data supplier, retrieve, S itu untuk tabel supplier, kemudian titik all. Kemudian kalau untuk mendapatkan nama supplier yang mensuplai part P2, ya, yang mensuplai part P2 berarti retrieve S dari tabel supplier diambil as name, where dari tabel supplier SN sama dengan SP diambil dari shipment, ya, untuk yang partnya sama titik SN, and SP titik PN sama dengan 2. Nah, kalau kita jadikan SQL berarti kan select, kemudian kita melakukan join antara tabel supplier dengan tabel shipment. Nah, berarti ada join nanti. Kemudian where-nya berarti kalau inner join on SN-nya sama, atau tanpa menggunakan inner join. Kalau kita join biasa saja berarti where-nya yang SN-nya sama. Nah, begitu juga untuk yang di bawah, yaitu untuk mendapatkan supplier yang mensuplai part dengan yang berwarna merah. Nah, jadi ini bentuk penulisan query dengan QL. Nah, kalau yang sering kita kerjakan itu adalah yang SQL. Nah, kemudian ada lagi namanya QBA atau Query by Example. Nah, Query by Example ini itu adalah suatu metode pencarian database di mana perangkat lunak DBMS menyediakan antarmuka untuk menjalankan atau melakukan suatu pencarian. Nah, pencarian yang dimaksud itu apa sih? Maksudnya itu ya, misalkan kita coba tampilkan seluruh data, berarti select bintang from, atau tampilkan nama alamat yang memiliki name sekian. Nah, itu artinya kan kita melakukan suatu pencarian. Entah itu melakukan select data ataupun update data, berarti kan kita melakukan suatu pencarian gitu ya. Nah, di sini dengan QBA ya, dia sudah ada antarmukanya. Nah, jadi kalau yang biasa kita lakukan melakukan pencarian dengan command prompt itu kan biasa kita select nama, kemudian alamat from nama tabel where, atau select bintang from nama tabel. Nah, kalau QBA dia sudah ada interface-nya, sudah ada antarmukanya. Jadi kita tinggal klik-klik saja langsung keluar hasilnya. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan kriteria untuk melakukan pencarian. Nah, kemudian si perangkat lunak DBMS ini akan menjalankan query yang kita minta. Berbeda dengan struktur query SQL, di mana kita harus membuat sintak atau kode yang diperlukan. Nah, QBA itu dapat dipergunakan untuk mengerjakan banyak fungsi yang ada pada SQL. Hanya ada perbedaan dalam tata bahasanya. Kemudian, QBA tidak menggunakan pernyataan-pernyataan dalam bahasa Inggris, tetapi dia mempergunakan editor layar khusus. Nah, jadi ada editor layar khusus dan langsung membuat query di terminal tersebut. Kemudian, di dalam QBA, pengguna dapat menggunakan atau memanggil beberapa tabel kosong di layar untuk diberi nama relasi, atribut, maupun instruksi yang diinginkan. Nah, untuk mendapatkan tupel yang akan ditayangkan di layar, semua instruksi itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian pengoperasian tersebut seperti print, update, insert, dan juga delete. Ya. Nah, pada beberapa kasus,
pengguna itu membutuhkan 2 atau lebih tabel yang ditampilkan di layar. Nah, untuk menghubungkannya, caranya dengan memasukkan elemen ke dalam struktur tabel dan diawali dengan tanda garis bawah atau underscore. Dan terdiri sampai dengan 18 karakter alfabet atau numerik. Nah, dengan menggunakan operator-operator yang baik, pengguna itu dapat memformulasikan permintaan yang cukup kompleks. Ya. Perintah yang digunakan P titik itu untuk print, artinya menampilkan data. I titik itu untuk insert, memasukkan record baru. D titik untuk delete, menghapus record. Atau U titik untuk update, yaitu merubah record. Nah, bagan umum tabel dari QBA ini di atas itu ada nama relasi, kemudian di sini ada nama atributnya. Di bawah itu ada instruksi dalam tupelnya apa. Kemudian yang di sini itu tupel seperti yang disebutkan di dalam query ya. Nah, contohnya di sini masih diambil dari tabel yang ini ya. Nah, di sini dapatkan nomor supplier yang tinggal di Paris dan mempunyai status lebih besar dari 20. Nah, maka di sini atributnya di bawah karena dia minta untuk mendapatkan, artinya sama dengan menampilkan, maka gunakan tanda P titik yaitu untuk print. P titik, kemudian cari yang statusnya lebih besar dari 20, kemudian city-nya adalah Paris. Atau dengan menggunakan condition box, kita kodekan status itu dengan menggunakan simbol underscore st, city underscore sc, di mana kondisinya adalah c underscore st lebih besar dari 20, n, dan underscore sc sama dengan Paris. Nah, contoh yang kedua, dapatkan nomor supplier yang tinggal di Paris atau mempunyai status lebih besar dari 20. Nah, yang pertama, P titik tampilkan untuk yang city-nya Paris. Karena dia menggunakan atau, maka di bawahnya P titik yang statusnya lebih besar dari 20. Kalau tadi menggunakan dan lebih besar dari 20 dan city-nya Paris itu dalam satu baris. Karena di sini menggunakan atau, jadi 2 baris. Nah, kalau dengan menggunakan condition box, status dan city-nya kita kodekan dengan menggunakan underscore. Kondisinya adalah underscore st, status lebih besar dari 20, or underscore sc, yaitu untuk city, sama dengan Paris. Nah, kalau untuk di sini, dapatkan nama supplier yang mensupply part 2. Nah, di sini masih menggunakan P titik, di mana dia mengkodekan untuk si SN, ya, mensupply part 2, di mana SN dia kodekan menjadi underscore sx ya. Nah, si underscore xx ini tadi pada untuk si PN-nya diambil yang P2 karena dia minta untuk supply yang P2. Nah, kemudian di bawahnya dapatkan nama supplier yang mensuplai part berwarna merah atau red. Ya, jadi ini udah masuk join ya. Jadi yang SN-nya di underscore dengan xx karena menampilkan digunakan P titik. Kemudian SN dan PN dia underscorekan SX dan underscore PX. Kemudian nanti untuk colornya dia pilih yang warna merah. Nah, kemudian kalau ini untuk memasukkan data berarti input digunakan I titik. Dia mintanya apa? Input supplier S5 barangnya P1 sebanyak 200 ya, berarti tinggal di SN-nya S5, di PN-nya P1, kuantitinya 200. Kemudian untuk ubah data berarti melakukan update, yaitu menggunakan U titik. Yang diupdate yang mana? Untuk barang P2, maka di PN-nya ambil P2, yang diupdate adalah warna color berarti U titik yellow. Kemudian dan ya, karena masih dan berarti masih satu baris. Beratnya ditambah dengan W5. Pertama, beratnya dikodekan dulu menjadi underscore WT, kemudian di update-nya baru U titik underscore WT tambah 5. Kemudian kalau untuk hapus data menggunakan delete
yaitu D titik. Nah, di sini untuk mempunyai nomor supplier S3. Di sini harusnya S3 ya. Di sini ada kesalahan. Berarti di sini nanti D titik, di sini adalah S3 gitu. Nah, kalau untuk KBA di Microsoft Access, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, misalkan di sini diketahui ada 3 tabel MHS mata kuliah nilai. Di mana pada tabel MHS ada NPM, nama, kota, tanggal lahir, mata kuliah ada kode MK, nama MK dan SKS, nilai ada NPM, kode MK, nilai MIT dan nilai UAS. Nah, jadi ini untuk datanya. Nah, nanti tinggal dimasukkan untuk yang ingin ditampilkan yang mana. Dapatkan nama mahasiswa yang tinggal di Bogor. Kalau menggunakan P titik, berarti di nama P titik, kotanya adalah Bogor. Kalau di Microsoft Access, berarti tinggal pilih fieldnya untuk NPM, kemudian untuk kotanya pilih yang Bogor. Nah, nanti hasilnya keluar yang beralamatkan di Bogor. Nah, ini untuk menampilkan semua data, bisa dengan cara seperti ini. Setiap query-nya, setiap field-nya kita beri P titik, atau cukup di nama tabelnya kita beri P titik. Nah, kalau dengan akses, cukup panggil semua atributnya, kemudian kita centang, ya. Maka keluar hasilnya. Kemudian kalau untuk record tertentu, tinggal kita ketikkan yang record tertentunya yang mana. Misalkan yang kode mata kuliahnya ini, atau nama mata kuliahnya ini, gitu. Nah, kemudian misalkan ini yang mendapatkan nilai UAS lebih besar dari 75, berarti cari yang nilai UASnya lebih besar dari 75 gitu. Nah, ini untuk tampilan di Microsoft Access-nya. Dan ini hasilnya. Nah, kita langsung cobakan saja nanti ya. Nah, kemudian ini ada operator tambahan yang bisa kita gunakan. Ada sum, menjumlahkan bilangan, AVG itu average, mencari rata-rata, max mencari nilai maksimal, min mencari nilai minimal atau terendah, CNT itu untuk count, menghitung jumlah record, all itu menghitung semua data, VN itu bila ada data yang sama itu hanya ditulis satu kali. Sementara untuk penggunaan kondisi ada or, like, and, order by, not, group by, between. Ya. Nah, untuk praktek langsung kita cobakan saja. Silakan dibuka Microsoft Access-nya. Oke, saya ambil contoh dari yang ini. Di sini ada NPM. Ya. Kemudian ada nama. Kemudian ada kota. Kemudian ada tanggal lahir. Oke, NPM saya gunakan number aja. Nama teks, kota teks, tanggal lahir itu date atau time. Oke, ini saya save. Nama tabelnya adalah MHS. Oke, primary key-nya NPM ya, biasanya primary key adalah NPM. Oke, kemudian saya save MHS. Oke. Nah, terus yang ini kok. Oke. Kemudian ada kode MK. Kemudian ada nama MK. Kemudian ada SKS ya. Kode MK itu saya buat kayak teks seperti. Kemudian SKS saya pilih jadi number ya. Kode MK saya jadikan primary key. Oke, kemudian saya save dengan nama MT kuliah. Oke. Kemudian saya create lagi. Ada NPM. Kemudian ada kode MK. Kemudian ada nilai MIT. Kemudian ada nilai UAS gitu ya. NPM tadi number ya, kalau nggak salah NPM number, kode MK teks, nilai itu adalah number. Oke, save as dia sebagai nilai.
Oke. Nah, di sini sudah ada 3 ya. Hapus saja yang ini. Oh, tutup dulu. Oke. Nah, 3 tabel ini saya buatkan dulu bentuk relasinya ya. Oke, di relationship. Oke, add, kemudian add, kemudian add. Nah, oke. Berarti nanti ini MHS, ini mata kuliah, ini nilai. Berarti di sini yang berelasi nanti adalah NPM ya, dengan NPM, NPM pada MHS dengan NPM pada nilai. Kemudian di sini nanti kode mata kuliah pada mata kuliah dengan kode mata kuliah pada nilai. Oke, ini nanti ya. Nah, sudah. Nah, di sini saya isi dulu. Oke, di sini saya sudah mengisi ketiga tabel tadi, yaitu untuk MHS, mata kuliah, sama nilai. Nah, sekarang kita melakukan pengoperasian untuk KBA-nya. Ya. Kalau di sini contohnya dapatkan nama mahasiswa yang tinggal di Bogor. Nah, di sini bisa kita pilih. Oke, di sini bisa kita pilih query design. Kita tambahkan ketiga tabel tersebut ke dalam. Ya. Oke. Nah, karena tadi dia minta carilah siswa yang tinggal di Bogor. Artinya yang ingin saya tampilkan adalah nama, saya double klik, kemudian kota, kemudian cukup saya cari yang kotanya yang tinggal di Bogor. Nah, jadi kriterianya saya cari yang Bogor, kemudian saya running, maka yang tinggal di Bogor adalah Feni. Ya. Coba kita lihat. Nah, yang tinggal di Bogor itu adalah Feni. Nah, misalkan lagi contohnya tampilkan nama yang beralamat di Kota Bogor, kemudian yang mendapatkan nilai misalkan MID-nya 75 gitu ya. Yang mendapatkan MID 75, ini ada 1, 2, 3, ini siapa nih? Oke, yang beralamat di Bogor, di Depok ya. Yang beralamatkan di Depok, kemudian nilai MID-nya adalah 75. Oke, query desainnya. Ini tadi saya keluar. Oke, nah. Terus, ini di query kedua, ini tadi query 1 ya. Kemudian kalau ingin lihat desain view-nya yang ini, untuk query kedua saya ingin menampilkan nama, kemudian kota, ya. Kemudian saya ingin menampilkan kode mata kuliah dan ingin menampilkan nilai MID. Nah, saya cari yang kotanya itu tinggal di Depok. Ya. Kemudian yang nilai MID-nya adalah 75. Gitu. Coba saya. Nah, maka didapatkan yang beralamatkan di Kota Depok dan nilainya 75 itu adalah si Gerhana. Nah, atau kalau contoh lain ingin menampilkan semuanya gitu. Nah, berarti kita create dulu, kita cari query desainnya untuk query yang ketiga. Kita ingin menampilkan keseluruhan data. Nah, berarti cukup
kita pilih di sini yang MHS titik bintang, artinya dia akan menampilkan kita memilih semua atribut pada tabel MHS. Kemudian di sini kita pilih nilai, itu semua pada tabel nilai semuanya. Kemudian mata kuliah kita tampilkan semuanya, ya, tanpa ada kriteria, ya. Show-nya kita centang, ya. Kemudian kita running, maka akan keluar semua isi tabelnya, gitu. Nah, jadi ini itu adalah contoh bentuk penggunaan KBE dengan menggunakan Microsoft Access pada database. Jadi KBE itu lebih memudahkan kita, di mana kita tidak perlu membuat sintak query select bintang where gitu, tidak perlu. Kita cukup memilih atribut yang kita inginkan melalui query desainnya, ya. Jadi ada nama fieldnya apa, dari tabel mana, kemudian kriterianya apa gitu. Kemudian ada or atau mungkin nanti ada and, ya. Nah, jadi cukup itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan dicobakan. Nah, tugasnya adalah pertama, kalian pelajari bagaimana menggunakan Microsoft Access. Tadi secara tidak langsung saya sudah mempraktekkan. PR-nya adalah praktekkan yang KBE ini, ya. Praktekkan penggunaan KBE yang ada di slide PPT. Kemudian, kalau tadi saya input secara manual, ya, saya input secara manual langsung, kalian input dengan menggunakan form. Jadi nanti create menggunakan form, ya. Nah, bisa kalian input di sini, misalkan untuk tabel MHS, bisa nanti kalian create untuk inputnya seperti apa. Ada buttonnya, ada halaman awalnya, misalkan untuk data mahasiswa, ya. Nah, bisa kalian desain sebagus yang kalian suka. Bisa kalian inputkan di sini button, bisa kalian pilih apakah untuk save data, delete data, atau menambah data baru, ya, atau untuk print, bebas. Nah, jadi tugasnya kalian membuat praktekan KBE, kemudian kalian proses dari awal masuk ke dalam Microsoft Access-nya, kalian buat menggunakan form, kemudian kalian buat step by step-nya di dalam Microsoft Word, jadikan ke dalam PDF. Oke, untuk detailnya nanti saya share di grup, silahkan tanyakan lewat grup aja. Cukup itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.